Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Pena Tua Triun Slayer, sang pembantai teritung langsung di kandangnya di Perisai Islam Channel. Di sini kita tidak akan membantai langsung ke kandangnya, tapi kita akan membantai mereka dengan penuh kasih dengan cara membahas karakter-karakter dari para teritung penghujat Islam. Nah, ini adalah tokoh baru yang dibahas di sini. Ifwah, yang akan kita bahas sekarang adalah si Effendi. Ya, si Effendi. Effendi ini apa ya? Dia ini seorang apa? Mengklaim dirinya adalah seorang murtadin dari mana? Padang atau daerah mana itulah dia. Nah, dia bertakia mengenai berita Hakim Khosman ini akan kena hukum Tuhan, katanya begitu. Mari kita lihat takia Korintusnya seperti apa. Ada ini ya dia. Nah, jadi dia nyantumin judul ini, geger yang menghakimi Pak Muhammad kece akan dihukum Tuhan. Geger katanya, akan dihukum Tuhan. Berarti akan segera terjadi ya. Dia mungkin nabi juga ini karena dia tahu akan gitu. Akan terjadi gitu kan. Nah, mari kita dengarkan seperti apa. Ini badannya kok perut semua. Kita lanjut. Gara-gara lemak babi mungkin, makanya bentuknya begini. Kita lanjut. Ingat, Anda seorang hakim, Anda seorang jaksa, dan Anda nantinya akan diperhadapkan di depan mahkamah yang maha adil, di mana di situ tidak perlu lagi pembelaan si A, pembelaan si B, tidak pada sogok menyogok, tidak ada di situ orang di belakangnya itu yang pangkatnya tinggi menjulang sampai ke langit. Karena ketika Anda diperhadapkan di hadapan mahkamahnya Tuhan, hakim yang maha adil, Anda tidak akan bisa berkutik apapun. Disitulah penyesalan Anda datang, tetapi sudah terlambat. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Salam Aki katanya. Salam Aki. Nah, besok-besok bikin baru, salam karburator. Lidah lu lidah Yunani, my bre. Lidah lu lidah keturunan Yunani. Gak usah sok-sok ngarab, apalagi Yahudi. Salam Aki. Lanjut. Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah, saudaraku, masih ingat bagaimana saudara kita Bapak Muhammad KC yang dituntut 10 tahun, divonis juga 10 tahun. Seperti divonisnya orang yang korupsi ya. Orang korupsi saja tidak diperlakukan seperti itu, tetapi saudara kita Bapak Muhammad KC diperlakukan melebihi korupsi, maling uang rakyat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin ingatkan bahwa apa yang Ya. Salah memang, jangan disamain harusnya. Harusnya penghujatan terhadap agama kaum lain itu lebih tinggi lagi daripada koruptor. Serius. Memang nggak boleh sama gitu. Walaupun undang-undangnya sebenarnya berbeda. Lu keterbelakangan mengenai pengetahuan hukum, my bre. Gitu. Jadi nggak sama, walaupun tahap hukumannya sama, vonis hukumannya sama, cuma pasal yang dipakai berbeda gitu. Jadi nggak apa-apa lah, karena memang terhitung-terhitung kan keterbelakangan literasi ya, jadi nggak ngerti gitu. Tapi gue setuju untuk satu poin, harusnya berbeda. Penghujatan terhadap agama itu lebih tinggi di apa namanya, di vonisnya gitu. Nggak hanya 10 tahun gitu. Ya hitung-hitung pikul salib lah. Toh 10 tahun kan udah rekor mengalahkan penjara yang dialami oleh murid-muridnya Yesus Yunani dan juga Yesus sendiri ya. Ya, cakep ya? Iyalah, Khosman, korban penembus hujat. Silahkan dilanjut, Effendi. berlakukan oleh hakim, jaksa ataupun orang terkait mengenai saudara kita Bapak Muhammad KC, mereka pasti akan menanggung akibatnya. Mereka akan menanggung akibatnya. Kita memang tidak berdoa buat mereka yang buruk-buruk seperti teman-teman kita dari seberang mendoakan kekristenan tentang bla 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 dan bla bla. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu ada satu pribadi yang maha adil.
Maka hakim ataupun jaksa yang menangani kasus Bapak Muhammad KC yang berlaku tidak adil terhadap Bapak Muhammad KC, maka mereka akan berhadapan dengan hakim yang maha adil yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih alaihi salam, saudaraku, itu pribadi yang maha adil. Di mana? Di mana Isa menjadi hakim yang maha adil? Hakaman adlan itu kepada Allah gitu. Isa itu menjadi hakim tuh di dunia gitu, dan itu adanya di hadits, bukan di Al-Quran. Mata lu kemana? Mata lu ngelihat ini ya, ngelihat prom screen ya. Lupa-lupa soalnya mau apa yang lu takiyahkan. Gitu loh. Masih kuat Hajar Aswad, serius. Hajar Aswad menjadi saksi. Saksinya di hakim akhirat gitu. Yesus kan turun ke dunia, hakim dunia dia, bukan hakim akhirat. Gitu. Jadi nggak usah takia Korintus, nggak usah pelintar-pelintir terjemahan Al-Quran. Udah banyak tritung yang martir gara-gara pelintar-pelintir terjemahan Al-Quran di depan Penatua Triun Slayer. Gitu, Effendi. Coba dilanjut lagi silakan. Gue masih nunggu ini hukuman apa yang lu dapat, apa dapat wahyu mungkin kan dari Tuhan Israel yang nggak nyambung dengan nasab lu. Gue pengen tahu nubuatnya apa kepada lu gitu. Ini udah jalan 2 menit, lu masih takia aja. Kenapa dia digambarkan di dalam Al-Quran pribadi yang maha adil? Karena dia adalah ruhullah, roh Allah itu sendiri. Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah wa kalimatuhu, dan kalamnya Allah itu sendiri. Berarti Isa itu Al-Ma'arij ayat 4, di sana dikatakan roh itu akan baris berbaris dan turun ke dunia untuk mengatur urusan-urusan atas seizin Allah. Jadi roh Allah itu pegawai akhirat, pegawai di langit gitu. Kalau Tuhan lu sebatas pegawai, ya silahkan gitu. Nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Toh kalau kita balikin lagi ke Hajar Aswad, Tuhan lu nggak ada apa-apanya, kalah 2-0 malah. Loh kok bisa kalah 2-0? Iyalah kalah 2-0. Yesus dibilang apa? Maha hidup. Sekarang nampak nggak? Enggak. Hajar Aswad nggak perlu klaim-klaim begitu-begitu aja, masih ada tuh di Ka'bah. Dar 1-0 kan? Yang 0-2-nya nanti kalau kita ketemu, gue kasih tahu apaan. Mari kita dengarkan lagi. itu siapa? Silahkan saudara berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih. Maka hakim yang tidak adil, yang memberlakukan saudara kita Bapak Muhammad KC secara tidak adil, akan berhadapan dengan hakim yang maha adil. Alkitab pun sebenarnya sudah menulis di dalam keadilan justru tidak ada keadilan. Maka kita tidak perlu berkecil hati, karena Alkitab jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita semuanya, di dalam keadilan tidak ada keadilan. Kalau saudara ingin mencari keadilan, carilah di dalam Tuhan. Maka jaksa, hakim. Ya kalau gitu ngapain kalian ngelapor-lapor Stad Yahya Walon itu ngapain? Ngapain kalau udah tahu memang tidak ada keadilan gitu. Kalau mau Yesusnya turun sekarang juga, terus bikin pengadilan dunia. Kalau mau gitu. Cuma kan nggak bisa dan nggak mampu dan nggak ada gitu. Kenapa? Karena jemaat-jemaat terhitung awal-awal, mereka ini nyangkanya Yesus akan turun seketika itu juga. Cuma udah 2000 tahun jalan nggak ini kan, nggak turun-turun kan. Akhirnya berubahlah doktrin kalian gitu. Nanti turunnya ntar pas kiamat turunnya ntar gitu. Ikut-ikutan Islam kan gitu loh. Karena kalau Yesus menjadi hakim, posisinya begini. Itu adanya di Islam, dia akan turun ke dunia dan menjadi hakim. Nah, Yesus ini akan menghakimi mengenai status siapa dia. Yahudi bilang dia anak zina. Kalian bilang Yesus Tuhan itu sendiri. Islam, Yesus utusannya Tuhan. Nah, nanti dihakimi bagian itu. Siapa yang benar? Nah, kan gitu. Dalam Islam pun diajarkan, dia akan mematahkan salib. Diimani nggak itu? Diimani nggak? Jadi makmum di belakang Imam Mahdi. Diimani nggak? Jangan cherry picking, jangan splitat-splitut doang lu ngambil dalil gitu. Macem biblos setebal-tebal itu kelipingannya yang lu ambil cuma Yohanes 14 nomor 6 sama Yohanes 10 nomor 30. Sisanya lu buang gitu. Yang dimana Yesus disebut Abdul di Kisah Para Apostolos 3, 37 dan 40.
yang mana Yesus ini punya Tuhan juga di Yohanes 20 nomor 17 dan Wahyu 3 nomor 2 sama nomor 12 gitu. Kok yang kayak gitu-gitu nggak dipakai gitu? Di mana Yesus juga ciptaan, Kolose 1 nomor 15, dar gitu. Belajar biblos kepada penatua, nanti kita akan kasih tahu korelasinya dengan Al-Qur'an apa gitu. Masa Abdul dituhankan? Masa lu menyembah sesuatu yang menyembah yang lainnya? Coba. Lu apa? Kereta-keretaan? Lu mau ngikutin film Centipede atau gimana? Oke deh, ikhwah itu aja ya. Kita udah bisa lihat dari 3 menit pertama ternyata dia Takia Korintus judulnya gitu. Judulnya ini hanyalah clickbait kudus supaya mendapatkan viewer dan sukses 30.000 dia dapat gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Ya klasik lah Effendi ini. Karena dia bagian dari Tritung Penghujat Monologer sehingga dalilnya itu ya itu-itu aja yang dibawa gitu. Yang di mana dalil yang banyak memakan korban dari para Tritung Penghujat. Kok bisa memakan korban? Iya, karena dijawabnya terlalu mudah soal Rohullah kayak gimana gitu kan. Mentok-mentok mereka, akan defensif di Yohanes 4 nomor 24 ketika di Al-Qur'an dibabat habis itu roh-roh itu bakal ketika nanti roh orang zalim ini keluar dari tubuhnya akan diinjak-injak gitu. Kemudian, roh juga, baris berbaris di hadapan Allah Azza wa Jalla kayak gitu-gitu loh. Nanti di Yohanes 4 nomor 24 juga ya di Yohanes 4 nomor 24 juga dibantai lagi tuh. Allah itu roh, Takia Korintus terjemahan. Dilihat Yunaninya nggak ada kata hoti atau estin yang bisa mewakilkan itu. Adanya kata o atau adanya kata o atau adanya huruf omega yang artinya definite artikel. Jadi roh Tuhan. Maksudnya apa tuh roh Tuhan? Ya Rohullah, bukan Allah itu roh atau roh itu Allah, enggak begitu. Lihat aja terjemahan abad-abad 18 sampai seterusnya gitu. Nanti kan bisa dilihat di sana bahwa apa, roh ini hanyalah ruah Elohim, yang di mana ruah Elohim ini bisa baik bisa jahat seperti di 1 Samuel 8 seperti di 1 Samuel 18 nomor 10, 1 Samuel 19 nomor 9 dan sekian gitu. Ketemu sama gua bahas roh atau bahas firman, meleleh keimanan lu. 3 Tuhan yang lu sembah nggak akan bisa bantu lu untuk melawan argumentasi kebenaran yang gua berikan melalui Biblos dan Al-Qur'an Effendi, gitu. Jadi nggak usah clickbait soal judul karena muslim akan ngecek gitu. Ketahuan dalamnya bohong, kita bahas seperti sekarang ini, gitu. Cuma malu adalah sebuah keuntungan kan, salah, mati adalah sebuah keuntungan kan. Jadi ya mau mati karena malu juga buat lu nggak ada masalah. Toh dosa sudah ditebus, mau mati kayak gimana bentuknya pun adalah keuntungan. Cuman yang lucu, matinya Tritung ini mati malu gitu, bukan mati fisik ya, mati malu, mati dibikin aib gitu. Kayak gimana? Kayak si Kosman tuh masuk penjara kan mati dia udah, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya nggak? Kemana kemana Yesusnya? Kemana Yesusnya? Kok nyalah-nyalahin hakim? Yesusnya tanya gitu. Kalau misalnya memang Kosman bener, kok bisa kena 10 tahun? Maksudnya apa? Gitu. Ini menandakan 2, pertama Tuhan lu nggak mampu apa-apa, kedua ya memang Yesus bukan Tuhan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain dan kebenaran Islamlah yang menjadi tolak ukur hukum di Indonesia. Penghujatan terbukti, ya udah divonis gitu. Sehingga orang-orang yang tersakiti hatinya terjaga perasaannya kembali. Ini yang dijanjikan Islam, adil, rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk seluruh alam. Jadi kalau ada yang dizolimi, maka yang dizolimi inilah yang akan kita tuntut haknya untuk mendapatkan kembali bagian yang dirampas dari kezoliman. Selamat datang di era kebenaran, my brethren. Jangan tak guncang-guncang. Kami Penatua Triun Slayer. Sampai jumpa kalau misalnya kita ketemu di dialog. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.